Topik kita kali ini adalah pembuktian harga mutlak A tambah B lebih kecil atau sama dengan harga mutlak A tambah harga mutlak B untuk setiap A, B anggota real. Nah, jikalau kita mau melihat video-video lainnya, dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini. Jikalau kita mau melihat video lain yang berhubungan. Nah, ini kalau kita buktikan, kita bergerak dari jika A-nya sama dengan 0, maka harga mutlak A itu sama dengan 0. Kemudian, atau B-nya juga 0, berarti harga mutlak B itu sama dengan 0. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk paling sederhananya, harga mutlak 0 tambah 0 itu sama dengan harga mutlak 0. Lalu kalau 0 yang pertama ini adalah nilai dari si A, berarti boleh kita tuliskan ini harga mutlak A, lalu 0 berikutnya adalah B, maka tambah B itu sama dengan harga mutlak 0 itu, 0-nya itu kita anggap yang pertama si A. Sehingga kita peroleh harga mutlak A tambah B itu sama dengan harga mutlak A. Nah, harga mutlak A itu lebih kecil nilainya atau sama dengan harga mutlak A tambah harga mutlak B. Dengan demikian kita peroleh bahwa harga mutlak A tambah B lebih kecil atau sama dengan harga mutlak A tambah harga mutlak B. Atau boleh juga ini kita tuliskan 0 yang pertama itu kita katakan si A dan 0 yang berikutnya adalah si B. Dan nilai mutlak harga 0-nya kita katakan itu nilainya si B yang 0 tadi. Nah, harga mutlak B itu lebih kecil sama dengan harga mutlak A tambah harga mutlak B. Dengan demikian, maka boleh kita tuliskan harga mutlak A tambah B itu lebih kecil sama dengan harga mutlak A ditambah harga mutlak B. Selanjutnya, ini kita tinjau dari 4 kasus. Nah, kasus yang pertama yaitu jika A dan B-nya itu lebih besar dari 0. Artinya nilai si A dan si B sama-sama positif. Maka dari sini kita dapatkan harga mutlak A itu sama dengan A dan harga mutlak B-nya adalah B karena A dan B sama-sama positif, yaitu lebih besar dari 0. Lalu kalau kita jumlahkan nih kedua ruas, maka kita peroleh A tambah B itu sama dengan harga mutlak A tambah harga mutlak B. Selanjutnya, A ditambah B ini sama nilainya dengan harga mutlak A tambah B karena sama-sama positif. Dengan demikian ini kita perolehlah sama dengan harga mutlak A tambah harga mutlak B. Lalu dari kasus yang kedua, jika kebalikan dari kasus yang pertama, yaitu A dan B-nya bernilai negatif atau lebih kecil 0. Nah, maka harga mutlak A itu menjadi minus A, harga mutlak B itu menjadi minus B, karena A dan B-nya bernilai lebih kecil dari 0. Nah, kalau kita jumlahkan kedua ruas, maka ruas kiri min A tambah min B sama dengan ruas kanan harga mutlak A tambah harga mutlak B. Nah, ruas kiri ini boleh kita tuliskan menjadi min A tambah B. Kita keluarkan minnya. Nah, ini nilainya ini sama dengan harga mutlak A ditambah B. Lalu kita tuliskan yang di ruas kanan. Sehingga kita peroleh harga mutlak A tambah B sama dengan harga mutlak A tambah harga mutlak B. Nah, berikutnya kita kaji dari kasus keempat, yaitu bagaimana kalau A dan B-nya
berbeda tanda, yaitu A-nya lebih besar dari 0 dan B-nya lebih kecil 0. Nah, A lebih besar 0, berarti harga mutlak A itu bernilai positif. Sehingga bisa kita tuliskan minus A itu lebih kecil dari si A. Lalu untuk B lebih kecil 0, maka harga mutlak B itu bernilai negatif, yaitu minus B. Nah, seharusnya ini kan min B itu lebih kecil dari si B. Ini seharusnya. Tetapi karena si B-nya bernilai negatif, maka menjadi kebalikannya, yaitu B lah yang lebih kecil dari minus B. Nah, sekarang kalau kita substitusikan atau kita ambil beberapa nilai si A dan si B yang merupakan anggota bilangan real tadi. Nah, yang pertama kalau A-nya itu kita misalkan 5, B-nya sama dengan minus 2. Nah, ini kalau kita jumlahkan berarti A tambah B min 5 tambah min 2 itu adalah 3. Nah, 3 itu lebih besar dari 0, sehingga A tambah B-nya lebih besar dari 0. Nah, dengan demikian bisa kita tuliskan bahwa yang pertama nilai si A tambah B itu lebih besar dari 0. Selanjutnya, kalau kita misalkan si A-nya sama dengan 5 dan B-nya sama dengan minus 5. Jadi dia senilai yang berlawanan. Maka A tambah B itu menjadi sama dengan 0. Karena min 5 tambah minus 5 sama dengan 0. Sehingga bisa kita dapatkan yang kedua, bahwa A tambah B ternyata sama dengan 0. Nah, selanjutnya kalau kita misalkan A-nya 5, lalu B-nya minus 8. Maka A tambah B ini kalau kita jumlahkan adalah minus 3. Nah, minus 3 ini lebih kecil dari 0, sehingga A tambah B itu lebih kecil dari 0. Maka kita dapatkan yang ketiga, A ditambah B-nya lebih kecil dari 0. Selanjutnya ini kita kaji satu persatu. Yang pertama yaitu untuk atau jika A tambah B lebih besar dari 0. Jadi kita ambil yang pertama untuk A tambah B lebih besar dari 0. Nah, harga mutlak A tambah B berarti sama dengan A ditambah B, karena nilai si A dan si B-nya lebih besar dari 0. A ditambah B itu adalah lebih kecil dari A ditambah minus B. Karena dari yang di atas tadi bahwa kita sudah peroleh B lebih kecil dari minus B. Dengan demikian, ini bisa kita tuliskan A-nya ini menjadi harga mutlak A, min B harga mutlak B. Maka kita perolehlah bahwa harga mutlak A tambah B itu lebih kecil dari harga mutlak A tambah harga mutlak B. Nah, inilah kita tuliskan menjadi yang pertama atau I1. Selanjutnya kita kaji untuk A tambah B sama dengan 0. Maka bisa kita tuliskan harga mutlak A tambah B sama dengan 0. Nah, nilai 0 itu adalah nilai yang lebih kecil dari harga mutlak A tambah
harga mutlak B. Dengan demikian, bisa kita tuliskan harga mutlak A tambah B lebih kecil dari harga mutlak A tambah harga mutlak B. Nah, kita katakanlah ini I2. Selanjutnya, yang terakhir yaitu untuk A tambah B lebih kecil dari 0. Nah, untuk A tambah B lebih kecil dari 0, maka bisa kita tuliskan harga mutlak A tambah B itu sama dengan min A tambah B. Kalau kita uraikan minusnya ke dalam, maka menjadi min A tambah minus B. Nah, ini nilainya ini adalah lebih kecil dari, karena B-nya ini tadi negatif, maka kita buat tetap negatif, lalu si A-nya positif, maka kita buat menjadi positif A. Dengan demikian, ini bisa kita tulis harga mutlak A tambah harga mutlak B, lalu kita tuliskan ruas kirinya yaitu harga mutlak A tambah B menjadi lebih kecil harga mutlak A tambah harga mutlak B. Kita katakanlah itu yang ketiga. Nah, dari 1 dan 3, 2 dan 3 bisalah kita simpulkan nih, kalau kita amati semuanya, bahwa semuanya adalah harga mutlak A tambah B itu lebih kecil dari harga mutlak A tambah harga mutlak B. Selanjutnya untuk kasus yang keempat, yaitu kebalikan dari yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga A-nya tadi positif, sekarang A-nya yang menjadi lebih kecil 0 dan B-nya yang menjadi lebih besar dari 0. Untuk A lebih kecil dari 0 berarti harga mutlak A sama dengan minus A dan harga mutlak B menjadi positif B. Nah, untuk harga mutlak B sama dengan B berarti min B lebih kecil dari B. Lalu seharusnya min A itu lebih kecil dari A. Tetapi karena si A di sini bernilai negatif atau lebih kecil dari 0, maka si A itu menjadi kebalikannya ya, si A menjadi lebih besar dari 0. Si A menjadi lebih kecil dari minus A. Nah, sekarang kita misalkan si A-nya minus 6 dan B-nya 8. Maka kalau kita jumlahkan ini sama dengan 2. Dengan demikian bisa kita tuliskan bahwa A tambah B itu ternyata lebih besar dari 0. Nah, jadi boleh kita dapatkan yang pertama, nilai si A tambah B itu lebih besar dari 0. Selanjutnya, kalau kita misalkan nilai si A 6 dan si B-nya A-nya negatif 6 dan si B-nya positif 6, maka A tambah B ini menjadi sama dengan 0. Maka bisa kita tuliskan berikutnya A tambah B itu sama dengan 0. Lalu jika kita misalkan A-nya minus 6 dan B-nya 3, maka ini kalau kita jumlahkan A tambah B ini menjadi negatif 3. Nah, negatif 3 itu lebih kecil dari 0, sehingga bisa kita tulis A tambah B lebih kecil dari 0. Jadi yang ketiga kita dapatkan bahwa A tambah B lebih kecil dari 0. Nah, sekarang kita kaji satu persatu, yaitu yang pertama untuk A ditambah B lebih besar dari 0. Maka harga mutlak A tambah B itu sama dengan A ditambah B. Selanjutnya, karena si A di sini bernilai negatif,
maka ini menjadi lebih kecil dari minus A tambah B. Lalu negatif A itu bisa kita tuliskan harga mutlak A, lalu B-nya harga mutlak B. Dengan demikian, kita dapatkan bahwa harga mutlak A tambah B itu lebih kecil dari harga mutlak A tambah harga mutlak B. Ini kita katakan yang I1. Selanjutnya kita kaji untuk A tambah B sama dengan 0. Berarti bisa kita tulis harga mutlak A tambah B itu sama dengan 0. Nah, 0 itu nilainya adalah lebih kecil dari harga mutlak A tambah harga mutlak B. Dengan demikian, bisa kita tulis bahwa harga mutlak A tambah B itu lebih kecil dari harga mutlak A ditambah harga mutlak B. Nah, kita katakan ini I yang kedua. Nah, yang terakhir untuk A tambah B lebih kecil 0. Maka harga mutlak A tambah harga mutlak B itu sama dengan minus A ditambah B karena lebih kecil 0. Lalu kita kalikan negatifnya ke dalam, maka ini menjadi minus A ditambah minus B. Nah, ini nilainya akan menjadi lebih kecil dari jika A-nya yang positif, A-nya negatif, lalu B-nya positif. A-nya negatif, ini karena B-nya lebih besar 0, maka B positif. Nah, ini jika kita tuliskan dalam harga mutlak berarti menjadi harga mutlak A tambah harga mutlak B. Sehingga kita dapatkan harga mutlak A tambah B lebih kecil dari harga mutlak A ditambah harga mutlak B. Nah, dari I1, I2, dan I3 bisa kita tuliskan nih, kalau kita amati I1, I2, dan I3-nya, bahwa harga mutlak A tambah B itu lebih kecil dari harga mutlak A tambah harga mutlak B. Nah, kalau kita amati dari kasus 4, 3, 2, 1 dan yang ini, maka bisalah kita simpulkan, kita tarik kesimpulan bahwa harga mutlak A tambah B itu lebih kecil sama dengan harga mutlak A tambah harga mutlak. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.